Salah satu requirement atau persyaratan ISO 9001-2015 adalah mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan terkadang kita menyebutnya sebagai stakeholder. Beberapa tahun yang lalu, pada saat organisasi atau perusahaan menetapkan atau mengidentifikasi para stakeholder atau pihak berkepentingan, kemudian menentukan apa kebutuhan dan harapannya, beberapa tahun yang lalu organisasi masih menetapkannya secara gelondongan. Nah, gelondongannya maksudnya adalah dalam sudut pandang perusahaan. Misalnya PT AAA menetapkan atau mengidentifikasi kebutuhan dan harapan stakeholdernya, jadi hanya disebutkan misalnya stakeholdernya adalah pemerintah daerah, misalnya ya komisaris, direksi, kemudian karyawan, kemudian vendor atau supplier dan lain sebagainya. Nah, saat ini tidak demikian. Pada saat persyaratan ISO 9001-2015 yang berkaitan dengan kebutuhan dan harapan stakeholder, maka kita mengidentifikasinya berdasarkan area kerja atau divisi atau departemen. Jadi, lebih dalam lagi, kita dalam mengidentifikasi stakeholder itu berdasarkan divisi atau departemen. Misalnya ya, saya akan berikan contoh dalam menetapkan kebutuhan dan harapan yang berdasarkan divisi atau area kerja. Saya ambil contoh di sini misalnya perusahaan Anda adalah perusahaan kontraktor. Dalam perusahaan kontraktor mungkin ada satu divisi ya, dan ini sesuai atau tergantung dengan struktur organisasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalnya adalah project manager misalnya atau site manager. Nah, pada saat kita mengidentifikasi pihak-pihak berkepentingan atau stakeholdernya, maka kita bisa melihat yang berkaitan atau yang berhubungan langsung dengan project manager ini siapa. Yang pertama tentunya adalah subkontraktor. Kemudian kalau memang perusahaan kontraktor tersebut menggunakan subkon ya, subkontraktor, karena dalam beberapa project itu memang dipersyaratkan dengan nilai project tertentu harus melibatkan subkontraktor. Mungkin ini kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan membuka lapangan kerja, itu maksudnya ya. Nah, kemudian selain subkontraktor siapa? Manajer logistik misalnya, karena itu berkaitan dengan project manager. Lalu siapa lagi? Vendor atau supplier, karena antara subkontraktor dengan vendor itu berbeda. Kalau subkontraktor itu yang mengerjakannya, tapi kalau vendor atau suppliernya itu biasanya adalah yang mensupport ya kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan proyek tersebut. Kemudian siapa lagi? Di sini ada owner ya, ada owner pemilik dari proyek tersebut. Nah, setelah kita identifikasi siapa saja yang berkaitan dengan project manager, ya, di sini sudah saya tadi jelaskan ya, ada subkontraktor, manajer logistik, kemudian vendor, kemudian ada owner, maka baru kita tentukan apa sih kebutuhan dari masing-masing stakeholder tersebut. Misalnya subkontraktor, kebutuhannya apa? Terhadap project manager ya, terhadap project manager. Misalnya kebutuhan subkontraktor itu dapat melakukan pekerjaan di lokasi proyek tanpa adanya pihak-pihak tertentu yang meminta sejumlah uang atau barang sebagai bentuk gratifikasi atau penyuapan. Jadi harapan subkontraktor, kebutuhan subkontraktor itu adalah dapat mengerjakan proyek tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak tertentu, terutama terkait dengan pemberian suap ya atau gratifikasi. Nah, harapannya apa? Harapan dari subkontraktor terhadap project manager atau site manager. Jadi setiap pekerjaan, mereka berharap ya, setiap pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati, tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai bentuk misalnya gratifikasi atau penyuapan. Ini harapan dari subkontraktor terhadap project manager. Lalu setelah kita tahu apa kebutuhannya, apa harapannya, maka kita tentukan atau tetapkan tindak lanjutnya. Oh, kalau seperti itu berarti tindak lanjutnya adalah seluruh personil dan mitra bisnis yang terlibat dalam proyek yang dikerjakan oleh PT AAA misalnya ya, diminta untuk menandatangani fakta integritas dan setiap proses pengesahan atau persetujuan dilakukan secara berjenjang sehingga nanti tidak ada peluang-peluang oknum-oknum yang misalnya meminta sesuatu dalam bentuk gratifikasi atau penyuapan. Begitu pula pada manajer logistik misalnya. Apa sih kebutuhan manajer logistik misalnya? Jadi manajer logistik ini dapat mensupport ya segala kebutuhan barang dan jasa melalui vendor yang telah terpilih sesuai kriteria yang dipersyaratkan tanpa adanya pengaruh dari project manager tersebut atau set manager yang berpotensi ini menerima gratifikasi atau penyuapan. Jadi kebutuhan seperti itu. Lalu harapannya apa? Harapan dari manajer logistik ini adalah dapat bekerja sesuai kebijakan perusahaan tanpa pengaruh-pengaruh dari praktik penyuapan. Nah, ini harapan mereka.
Kemudian kita sebagai organisasi atau perusahaan yang memang sedang mengidentifikasi, menetapkanlah tindak lanjutnya apa. Jadi di sini saya ambil contoh tindak lanjutnya adalah seluruh personil dan mitra bisnis yang terlibat dalam proyek yang dikerjakan oleh PT AAA ini diminta untuk menandatangani fakta integritas. Nah, kalau misalnya Anda sudah memahami terkait pemenuhan 4.2, karena nanti ini akan dikonfirmasi atau ditanyakan oleh auditor, maka saya akan simpulkan ya. Yang pertama, kita menetapkan stakeholder itu berdasarkan divisi, departemen, atau area kerja. Kemudian setelah itu satu persatu per divisi kita breakdown siapa stakeholder di masing-masing divisi. Kemudian bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah kita lihat dari bisnis prosesnya. Mereka berhubungan dengan siapa? Nah, contoh di sini adalah project manager. Mereka berhubungan dengan subkontraktor, berhubungan dengan logistik, berhubungan dengan vendor, berhubungan dengan owner. Maka pihak-pihak tersebutlah sebagai stakeholder dari project manager misalnya ya. Lalu kita setelah itu tentukan kebutuhannya apa. Kebutuhan siapa? Bukan kebutuhan kita, tapi kebutuhan stakeholder tersebut terhadap kita. Mereka ingin kita seperti apa sih, gitu ya. Lalu kemudian harapannya. Kalau harapan itu kan istilahnya mereka ingin loh yang secara ideal itu seperti ini. Harapan mereka seperti itu. Lalu setelah itu barulah kita tetapkan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kalau Anda sudah memahami itu, maka klausul 4.2 saya nyatakan aman. Saya Tommy Kami Harja, sampai